Di apartemennya yang ada di kota metropolis, Jack Ryder menutup siaran podcastnya dengan nada yang sinis seperti biasa. Dia membahas dua tipe orang, yaitu pencari kebenaran dan mereka yang berani bertindak. Setelah mikrofon dimatikan, dia terlihat lelah. Di balik jurnalis tajam itu, ada sisi lain dari dirinya, yaitu Creever, sosok liar yang memburu kejahatan dengan cara yang tidak lazim. 3 bulan sebelumnya, Leslie Willis alias Livewire masih mendekam di Striker Island untuk sidang pembebasan bersyarat. Saat sidang berlangsung, terjadilah ledakan akibat upaya kabur dari seorang tahanan yang ada di sana. Meski kekuatannya itu dibatasi alat peredam, Livewire membantu menghentikan situasi dengan cara yang cerdik. Power Girl memastikan dia tidak disalahkan. Di tengah kekacauan itu, pembebasan bersyaratnya pun dikabulkan. Keluar dari penjara, Livewire hidup dalam pengawasan ketat dengan gelang pemantau yang ada di kakinya. Metropolis baginya terasa asing. Pertemuannya dengan Creeper terjadi tanpa rencana saat keduanya bersama-sama berada di lokasi seorang pengkhotbah jalanan. Creeper menjadikan kejadian itu siaran langsung, sementara Livewire memilih pergi. Dia pun kembali ke markas lamanya dan menyiarkan radio bajakan. Awalnya sepi, sampai satu penelepon masuk. Percakapan itu berubah menjadi pengakuan jujur tentang masa lalunya, termasuk konflik dengan Superman dan keputusan buruk yang membawanya ke penjara. Tanpa diketahui pendengar, dia sedang menceritakan dirinya sendiri. Siaran itu pun viral dan untuk pertama kalinya dia merasa mengendalikan ceritanya. Beberapa jam kemudian, Livewire berbicara lebih jauh tentang sistem yang menurutnya membuat masyarakat terlalu bergantung kepada superhero. Dia menilai ketidakadilan sosial ikut melahirkan banyak penjahat berkekuatan super. Dia juga mengeluhkan hidupnya yang terus diawasi. Creeper menanggapi dengan sarkas, menyinggung standar ganda antara pahlawan berkostum dan bagi mereka yang dicap berbahaya. Di tengah obrolan itu muncul pesan dari penonton yang menawarkan informasi bantuan bagi mantan narapidana. Yah, ada secercah harapan. Seminggu kemudian, Superman John Kent mendekati Livewire dan menawarkan pekerjaan dalam program baru di bawah Daily Planet. Konsepnya memberi ruang bagi suara yang tersisih, termasuk mantan penjahat. Awalnya dia menolak karena takut dijadikan tontonan. Namun tawaran itu tetap terbuka. Di balik ide tersebut, Superman diam-diam melihat potensi dari siaran Creeper. Dia menilai kolaborasi antara Creeper dan Livewire bisa menjadi wadah rehabilitasi sekaligus ruang diskusi yang lebih sehat. Masalah dana diatasi Creeper dengan cara yang cerdik, yaitu dia menarik minat para penjahat yang ingin didengar sekaligus meyakinkan Justice League kalau acara itu berguna untuk memantau opini publik. Program itu diberi nama Hardwire. Pertemuan pertama Creeper dan Livewire di studio terasa canggung, tetapi mereka sepakat fokus pada tujuan acara. Episode perdana menghadirkan tamu yang punya sejarah buruk dengan Livewire. Wawancara berlangsung panas, penuh emosi dan sindiran. Creeper justru melihat kejujuran mentah itu sebagai kekuatan utama acara. Meski berantakan, episode pertama ini menunjukkan identitas Livewire, ruang debat terbuka, suara yang jarang diberi tempat, dan kesempatan bagi orang yang pernah dianggap musuh untuk berbicara dari sudut pandang mereka sendiri. Acara Hardwire ini semakin lama semakin sukses. Banyak orang merasa akhirnya ada ruang untuk berbicara jujur tanpa disaring atau dibungkam. Program itu menjadi tempat bagi mereka yang kecewa pada budaya pemujaan pahlawan. Sebagai pembawa acara, Livewire tampil percaya diri. Dia mewawancarai para penjahat dengan cara yang tajam tapi terarah. Dia tidak sekedar mempermalukan mereka, melainkan menggali alasan di balik cara pikir mereka. Candyman King misalnya akhirnya mengakui sendiri kelemahan dalam pandangannya setelah terus didorong dengan pertanyaan yang tepat. The Quiz menyebut para pahlawan sebagai penyakit dunia dan Livewire tidak langsung membantah, melainkan memintanya menjelaskan alasan di balik tuduhan itu. Bahkan tamu yang menyamar sebagai penjahat besar pun dipaksa meninjau kembali kata-katanya sendiri ketika Livewire mengulang pernyataan tentang dominasi total dan mempertanyakan logikanya. Pendekatan ini membuat acara Hardwire terasa berbeda. Bukan sekedar debat panas, tetapi ruang terbuka yang memaksa orang berpikir ulang di depan publik. Namun kesuksesan itu menarik perhatian yang tidak diinginkan. Justice League mulai mempertanyakan acara tersebut, memberi panggung bagi para penjahat dianggap berbahaya. Nah, di tengah situasi itulah Livewire menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat video lama Jack Ryder di internet. Dalam rekaman tersebut, Ryder tampak terobsesi pada dirinya. Dia membicarakan Livewire dengan nada yang penuh kebencian
dan merendahkan. Anehnya, setelah sosok Krieber muncul di publik, Ryder berhenti membuat video tentangnya. Kecurigaan pun mulai tumbuh. Livewire menyadari ada hubungan antara Jack Ryder dan Krieber. Krieber pun akhirnya mengaku. Dia mengatakan kalau dirinya memang Jack Ryder. Pengakuan itu mengejutkan Livewire. Selama berbulan ini mereka bekerja sama dan dia tidak pernah tahu. Siaran langsung tetap berjalan meski suasana terasa canggung. Ketegangan belum selesai ketika acara pun dimulai. Tidak lama kemudian semuanya pun meledak. Livewire bangkit dari kursinya. Produksi panik dan menampilkan gangguan yang teknis. Krieber mencoba mendekat untuk menjelaskan, tetapi Livewire menolak untuk disentuh. Emosinya meluap. Dia marah besar. Energi listrik menyambar ke sekeliling studio dan merusak semua peralatan yang ada di sana. Dia merasa dikhianati. Baginya, kebohongan itu berlangsung terlalu lama. Krieber berusaha menjelaskan kalau dia dulu pernah melihat dunia dengan sudut pandang yang sempit, seperti orang yang tersesat dan berputar di tempat yang sama. Namun kata-kata itu tenggelam dalam amarah. Percakapan pribadi berubah menjadi konfrontasi besar di tengah studio yang porak-poranda. Pertengkaran mereka pun berubah menjadi ledakan emosi yang tidak terkendali. Livewire merasa dimanfaatkan dan menuduh Krieber hanya menjadikannya bagian dari panggungnya. Dia membandingkan situasi mereka dengan semut yang terjebak dalam lingkaran, berjalan tanpa henti sampai hancur sendiri. Baginya, Krieber membuatnya terus kembali pada pola kekacauan yang sama. Dengan marah, Livewire melepaskan energi listrik yang menghancurkan studio. Dia menyebut nama asli Krieber, Jack Ryder, dan menuduh sisi liar itu hanyalah pelarian dari kedewasaan. Di tengah amarahnya, dia mengakui perasaannya yang selama ini yang dia pendam. Dia menyukai Krieber dan justru itu yang membuatnya merasa terluka. Sebelum percakapan mereka selesai, para pahlawan Justice League datang. Mereka menyatakan Livewire melanggar syarat pembebasan bersyarat karena penggunaan kekuatan berlebihan. Livewire merasa tidak ada yang memahami situasinya di saat itu. Krieber mencoba untuk mendekatinya, tetapi akhirnya dia hanya bisa menyaksikan saat wanita itu dibawa pergi. Setelah itu, Krieber pun mengambil langkah yang nekat. Dia menyunting rekaman kejadian dan membentuk narasi baru agar terlihat seolah Livewire hanya membela diri. Dia sengaja menjadikan dirinya pihak yang salah di mata publik untuk melindungi Leslie. Kebencian terhadapnya dia jadikan tameng. Dalam siaran berikutnya, Jack Ryder berbicara lebih serius dari biasanya. Dia mengakui perasaannya kepada Leslie dan menegaskan bahwa itu bukan sekedar sensasi. Pengakuan itu memicu reaksi keras di masyarakat. Kerucuhan pecah di jalanan antara kelompok yang saling bertentangan. Krieber membiarkan kemarahan itu terarah padanya agar tekanan terhadap Leslie menjadi berkurang. Superman pun ikut turun tangan meredakan kekacauan. Dia tetap membantu bahkan mereka yang selama ini mengkritiknya. Baginya, menolong bukan soal disukai, tetapi soal tanggung jawab. Berkat rekaman yang telah diedit, posisi Leslie pun diringankan. Setelah bebas dari tekanan hukum, dia mencari Krieber. Pertemuan mereka kali ini pun menjadi berbeda. Tanpa sindiran ataupun ledakan emosi, mereka berbicara jujur. Krieber mengakui perasaannya tumbuh dari obsesi menjadi sesuatu yang lebih tulus. Sebenarnya, Leslie pun mengakui perasaannya nyata. Di tengah sisa kekacauan kota, mereka memilih bersama. Hubungan mereka tidak sempurna dan tetap penuh risiko, terutama karena identitas Jack Ryder harus dirahasiakan. Namun, kali ini mereka melangkah dengan kesadaran, menerima sisi terang dan gelap masing-masing dari mereka. Beberapa hari kemudian, suasana berubah menjadi lebih ringan. Siaran Livewire pun kembali tayang dengan nuansa yang santai. Mereka membahas perubahan dan pilihan hidup, menekankan kalau setiap orang bisa membangun kembali dirinya dari sisa yang ada. Di akhir siaran, Krieber menutup acara dengan gaya teatrikalnya. Meski sempat melewati konflik, pengkhianatan dan kerusuhan, hidup terus berjalan. Acara mereka berlanjut ke musim berikutnya. Kisah mereka belum selesai dan akan diungkapkan pada Origin of the Superboy dan Justice League Unlimited. Oke, cerita kedua ini menyoroti kehidupan pribadi seorang pria biasa bernama Bill yang sedang berada di titik paling rendah di dalam hidupnya. Setiap pagi, Bill ini bangun dengan perasaan kosong dan lelah. Hidupnya terasa salah arah. Di rumahnya, masalah selalu menunggunya. Istrinya kesal karena Bill sering terlambat dan kondisi keuangan keluarga semakin membuluk. Ancaman kehilangan rumah pun membuat suasana menjadi tegang dan panas. Anak-anaknya juga ikut menekan, sibuk dengan urusan masing-masing, mengeluh soal keuangan,
Bahkan ada yang terang-terangan merendahkan ayahnya sendiri. Bill cuma terdiam, menelan semuanya tanpa melawan dengan pahit-pahitnya. Nah, di dalam perjalanan kerja, Bill ini naik bus kota yang penuh, telat, dan tidak nyaman. Para penumpang menggerutu soal macet akibat kerusakan kota setelah pertarungan Superman melawan Metallo. Dunia sibuk membicarakan pahlawan super, sementara orang seperti Bill harus menanggung dampaknya. Saat ada yang menyalahkan keadaan, Bill refleks menyangkal seolah sudah terbiasa jadi kambing hitam. Nah, sesampainya dia di kantor Daily Planet, hidup tidak jadi lebih baik. Rekan-rekan kerja tampak normal, santai, bahkan ceria. Sedangkan Bill ini terasa asing di tengah mereka. Begitu mulai bekerja, atasannya langsung memarahinya karena kesalahan laporan. Kata-kata kasar, hinaan, cacian, dan makian menjadi tekanan mental yang menghujani Bill sendiri. Dia cuma bisa menunduk dan meminta maaf sambil menumpuk pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dalam hatinya, Bill cuma ingin hari itu cepat selesai. Nah, di saat jam makan malam, Bill membeli hotdog di pinggir jalan. Momen sederhana itu pun menjadi terasa canggung. Cara dia meminta saus saja terdengar sangat ragu, seperti orang yang takut merepotkan siapapun. Bahkan hal yang kecil pun terasa berat bagi dirinya. Nah, kemudian di malam harinya, Bill pulang ke rumah dengan sisa tenaga yang hampir habis. Di meja makan, anak-anaknya kembali mengeluh. Makanan yang ada di rumahnya itu dianggap sebagai tanda kemiskinan. Istrinya ikut terpancing emosi. Salah satu anaknya melontarkan kata-kata yang paling menyakitkan. Ayahnya dianggap payah. Bill mencoba menjawab, tapi suaranya lemah. Semua kekecewaan keluarganya itu seakan ditumpahkan ke dirinya. Akhirnya, Bill pun terbaring di tempat tidur. Matanya kosong, menatap langit-langit, tidak menangis, tidak marah, hanya lelah luar biasa. Lelah hidup, lelah berusaha, lelah jadi orang yang selalu kalah. Keesokannya, Bill langsung terbangun dan merasa ada yang aneh. Istrinya, Mitch, bersikap sangat manis dan penuh kasih, jauh berbeda dari biasanya. Sikapnya itu terasa terlalu sempurna dan tidak wajar, sampai membuatnya panik. Judul besar di halaman ini pun menjelaskan semuanya. Bill sekarang berada di dunia Bizarro, dunia yang serba terbalik. Yah, di dunia ini, semua hal buruk di dalam kehidupan Bill berubah menjadi kebalikannya. Istrinya itu penuh cinta, anak-anaknya memujanya sebagai ayah yang terbaik. Tetangganya yang dulu menyebalkan sekarang ramah dan suka membantu. Bahkan perjalanan ke kantor terasa nyaman dan menyenangkan. Namun semua kebaikan itu tidak membuat Bill menjadi tenang. Dia justru merasa takut dan tidak percaya. Setelah lama hidup dalam tekanan dan kritik, perhatian berlebihan terasa asing dan mengganggu. Keanehan yang ada di dunia ini semakin jelas saat Bill melihat sapi melayang, kendaraan terbalik, dan orang-orang bersikap seolah itu hal yang biasa. Ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam tidak terburu-buru karena menurut mereka api perlu dijaga agar tetap menyala. Saat Bill mengira akan dirampok dan menyerahkan uangnya, orang yang dia takutkan malah kebingungan dan pergi. Nah, di kantor dia bertemu dengan Billy Bizarro, versi terbalik dari dirinya. Cara berbicara di dunia ini juga serba terbalik. Pujian terdengar seperti hinaan dan sebaliknya. Makanan yang tampak menjijikkan justru dianggap lezat, bahkan pulang kerja dianggap hal yang menyedihkan. Semakin lama, Bill menyadari kalau masalah terbesarnya bukan hanya dunia yang aneh, melainkan dirinya sendiri. Dia masih terbiasa hidup dengan cara rasa takut dan curiga. Di dunia yang tidak lagi penuh ancaman, dia kesulitan menyesuaikan diri. Suasana pun berubah di saat Billy makan malam bersama keluarga Bizarro-nya. Mereka duduk santai dan mendengarkan cerita harinya. Billy dengan bangga mengaku tidak menyelesaikan pekerjaan apapun dan menikmati makan siang aneh yang dianggap luar biasa di dunia itu. Istrinya memasak dan Billy memujinya dengan gaya terbalik khas Bizarro. Walau terdengar seperti hinaan, semua tahu itu adalah bentuk kasih sayang. Nah, ketika suasana terasa hangat, terdengar ketukan yang ada di pintu rumahnya. Billy pun menjadi panik. Dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara keluarganya memberi dukungan dengan cara yang tetap terasa membingungkan. Di saat pintu dibuka, Superman berdiri di sana, tenang, sopan, dan penuh wibawa. Di tengah dunia yang serba terbalik, Superman menjadi satu-satunya sosok yang terasa stabil dan masuk akal. Superman menjelaskan kepadanya, telah terjadi robekan dimensi
antara bumi dan dunia Bizarro. Karena gangguan itulah orang-orang tertukar secara acak. Billy tertukar dengan versi Bizarro-nya karena kemiripan nama dan kondisi kosmik tertentu. Superman dan Bizarro sudah bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Tinggal mengembalikan semuanya ke tempat yang semula. Nah, saat semuanya hampir selesai, Billy justru memohon agar dirinya tidak dikembalikan ke bumi. Karena menurutnya di dunia Bizarro, meski aneh dan penuh logika terbalik, dia merasa dihargai dan dibutuhkan. Itulah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan di dunia asalnya. Permintaan itu membuat Superman menjadi terdiam, seolah memahami dilema yang jauh lebih dalam daripada sekedar masalah dimensi. Namun akhirnya Billy kembali ke dunia asalnya. Dia terbangun di kamar yang sama seperti sebelumnya. Rutinitas langsung menjemputnya. Istrinya menegur, keluarga yang tidak ramah, dan suasana rumah terasa dingin. Di meja makan dia kembali dianggap tidak berguna, sedangkan di kantor dia kembali menjadi sasaran sindiran dan kemarahan atasan. Semua berjalan normal dan masuk akal, tetapi terasa hampa. Nah, di dunia nyata, hidup Billy ini rapi dan teratur, namun penuh tekanan dan kurang penghargaan. Berbeda dengan dunia Bizarro yang kacau dan tidak logis, tetapi memberinya rasa diterima. Cerita ini pun berakhir dengan ironi yang kuat. Dunia yang terlihat normal belum tentu memberi kebahagiaan, dan dunia yang terasa salah justru sempat membuat Billy merasa berarti. Kan gitu.